Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini diperuntukkan untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah listrik dan elektronika dasar dengan dosen pengampu, Bapak Andre WP Mantik ST. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Khairul Ramadana dengan NIM 3412201050 akan mempresentasikan materi dengan judul Proteksi untuk Keselamatan Proteksi terhadap Efek Termal. Apa itu proteksi? Proteksi adalah tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk melindungi atau mengamankan sesuatu dari bahaya, kerusakan, atau resiko potensial. Proteksi dapat merujuk pada berbagai konteks, seperti proteksi data, proteksi lingkungan, atau proteksi keamanan fisik. Ini bertujuan untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif yang dapat terjadi pada sesuatu yang dilindungi. Sedangkan efek termal yaitu perubahan atau respon dalam suatu sistem atau benda yang disebabkan oleh perubahan suhu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa proteksi untuk keselamatan barang listrik terhadap efek termal yaitu perlengkapan listrik tidak boleh menimbulkan atau mengakibatkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya. Jika perlengkapan magung berpotensi menyebabkan bahaya kebakaran, ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, magun harus dipasang pada bahan yang akan tahan terhadap suhu dan mempunyai konduktan termal rendah. Dan yang kedua, magun harus disekat dari elemen konstruksi bangunan dengan bahan tahan terhadap suhu dan konduktan termal rendah. Dan ketiga, dipasang sedemikian rupa sehingga meminimalisir terjadinya bahaya kebakaran. Selanjutnya, tindakan pencegahan yang harus dilakukan agar tidak terjadi bahaya kebakaran. Kita dapat melakukan tindakan pencegahan bahaya kebakaran listrik dengan cara yaitu yang pertama, periksa instalasi listrik. Pastikan instalasi listrik di rumah atau tempat kerja dalam kondisi baik dan sesuai standar. Segera perbaiki atau ganti kabel yang rusak atau terkelupas. Yang kedua, gunakan perangkat yang tervalidasi. Beli perangkat listrik dari merek yang terpercaya dan pastikan mereka memiliki sertifikasi keamanan yang sesuai. Yang ketiga, jangan overload stop kontak. Hindari menghubungkan terlalu banyak perangkat pada satu stop kontak atau perpanjang kabel. Gunakan peralatan distribusi daya yang sesuai jika diperlukan. Yang keempat, matikan perangkat. Pastikan untuk mematikan perangkat listrik ketika tidak digunakan, terutama jika Anda meninggalkan rumah atau tempat kerja. Yang kelima, gunakan perlindungan arus lebih, MCB atau RCD, di instalasi listrik Anda, jika dapat membantu melindungi dari lonjakan listrik atau kebocoran arus yang berpotensi berbahaya. Yang keenam, jaga kabel dalam kondisi baik. Pastikan kabel listrik dalam kondisi baik dan tidak terjepit atau tergores. Ganti kabel yang rusak segera. Yang ketujuh, hindari penggunaan kabel yang panjang atau terlilit. Yang kedelapan, periksa suhu perangkat. Perhatikan perangkat elektronik Anda. Jika Anda merasa perangkat terasa sangat panas atau tidak berfungsi dengan baik, matikan dan periksakan ke tukang listrik. Yang kedelapan, dengan melakukan pemeriksaan rutin atau pemeliharaan rutin. Lakukan pemeliharaan rutin pada sistem listrik oleh tenaga ahli terkualifikasi. Yang kesembilan, simpan bahan bakar mudah terbakar atau jauh dari listrik. Jauhkan bahan mudah terbakar seperti kertas, kain, dan bahan mudah terbakar lainnya dari peralatan listrik dan stop kontak. Selanjutnya, awasi anak-anak. Pastikan anak-anak Anda tidak memiliki akses ke stop kontak atau perangkat listrik yang dapat membahayakan mereka. Dan terakhir, siapkan peralatan pemadam kebakaran. Simpan peralatan pemadam kebakaran seperti pemadam api di tempat atau yang mudah diakses dan pelajari cara menggunakannya. Ada 3 unsur yang dapat memicu terjadinya kebakaran listrik. Yang pertama, adanya bahan-bahan mudah terbakar.
Yang kedua, adanya sumber bahang atau api. Dan yang ketiga, adanya oksigen atau udara. Berikut adalah gambar segitiga penyebab terjadinya api. Bahaya kebakaran akibat listrik dapat terjadi dalam kondisi yaitu layanan normal, panas yang berlebihan pada penggunaan normal, dan selanjutnya saat terjadi gangguan atau kerusakan instalasi. Contohnya yang sudah disebutkan pada sebelumnya seperti kabel rusak atau perangkat elektronik yang sudah rusak. Selanjutnya fenomena penjaluran atau trash gain. Fenomena ini yaitu arus proses kejadian terjadinya kebakaran listrik. Yang pertama, terdapat polutan atau pelembaban. Fenomena penjaluran atau trash gain, yaitu proses terjadinya kebakaran listrik. Yang pertama terjadinya yaitu terdapat polutan dan pelembaban pada permukaan insulasi. Selanjutnya, timbul bunga api kecil pada saat pengeringan. Dan selanjutnya tempat tertentu terjadi pengkarbonan. Dan yang keempat, arus bocor mengalir lagi selama pelembaban berikutnya. Selanjutnya, sewaktu tahap pengeringan berikutnya, timbul busur listrik baru. Selanjutnya, permukaan yang rusak makin lama semakin meningkat. Selanjutnya, setelah waktu tertentu, bahan insulasi dapat terbakar. Nah, itulah proses terjadinya kebakaran listrik dari perangkat listrik yang mudah terbakar. Cukup sekian video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.